Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jemaat Tuhan, jemaat Bawah Karai, baik itu yang ada di Kota Makassar maupun yang ada di luar Kota Makassar, yang merayakan, menikmati persekutuan dalam ibadah Natal, malam Natal bersama keluarga. Kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan dari Titus pasalnya yang kedua ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah dituntun, dipelihara, diberkati oleh Tuhan hingga pada malam hari ini ketika kami duduk bersama keluarga merayakan Natal, menikmati kehadiran kelahiran Sang Juru Selamat kami. Firman-Mu akan kami baca, kami renungkan. Ya Roh Kudus, tuntun bimbing kami untuk mengerti akan firman-Mu yang disampaikan bagi kami di dalam merayakan Natal bersama keluarga malam ini. Ini doa kami, ampuni salah dosa kami di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Titus pasalnya yang kedua ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia hendak mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguruskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikian pembacaan kita. Tema kita di malam Natal ini bersama keluarga, keselamatan bagi keluarga sudah nyata. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Titus di tengah-tengah Titus menghadapi pergumulan yang berat. Paulus katakan dalam bacaan kita, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Apanya yang nyata? Kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Nyatanya seperti apa? Nyatanya melalui cerita kesaksian bahwa Yesus datang, Ia lahir, Ia disalibkan, Ia mati, tetapi Ia bangkit. Yesus lahir dan mati menebus dosa manusia. Ya, Dia yang menyelamatkan manusia itu telah lahir, yang kita rayakan Natalnya malam ini bersama keluarga. Ia mati dan bangkit menebus dosa manusia. Yesus mau supaya kita meninggalkan kefasikan
dan menjadi hidup kita menjadi bijaksana, adil, dan tekun beribadah. Pertanyaan kemudian ialah, apa itu kefasikan? Kefasikan adalah tidak peduli pada perintah Tuhan. Karena itu firman Tuhan melalui Rasul Paulus malam ini mengajak gereja, mengajak kita orang percaya, mengajak anak-anak Tuhan, mengajak keluarga Kristen meninggalkan kefasikan. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang percaya yang melakukan kehendak Tuhan. Artinya mementingkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena itu dalam bacaan kita mengingatkan kita untuk meninggalkan keinginan-keinginan daging. Sebab untuk itulah Yesus datang lahir di tengah-tengah dunia ini, mengarahkan manusia kembali kepada Allah, meluruskan yang bengkok, meluruskan yang tidak benar. Semua diperintahkan supaya apa? Kata firman Tuhan pada malam hari ini, supaya saudara dan saya, kita semua hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia, di tengah-tengah kehidupan sekarang ini. Itu ayat pembacaan kita tadi, ayat 12b. Orang bijaksana adalah orang yang bisa mengukur dirinya dan tahu menempatkan dirinya. Orang bijaksana adalah orang yang hati-hati, tahu menempatkan dan memilih kata. Dan orang bijaksana adalah orang yang selalu bercermin dari kehidupan ini, tidak hanya mengkritik, menegur orang lain, tetapi juga mampu mengkritik dan menegur dirinya sendiri. Ya, contoh bijaksana bisa kita lihat kehidupan orang Majus. Ketika mendengar Yesus lahir, ia mendapatkan orang yang tepat, ia bertanya dan ia menuju ke tempat di mana Yesus berada, dan ia mempersembahkan yang terbaik untuk Yesus yang telah lahir datang menyelamatkan dunia ini. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, mestinya begitulah hidup kita dalam menyambut Kristus Sang Raja itu dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita. Kita dipanggil untuk mampu mementingkan Tuhan dan bukan mementingkan diri sendiri, serta bertindak bijaksana dalam keseharian hidup ini. Mari kita mempersiapkan diri dan keluarga menyambut, mensyukuri dan merayakan kelahiran Kristus yang adalah kasih karunia Allah yang nyata itu. Mari kita benahi diri kita, kita tinggalkan kefasikan dan selalu mau bercermin pada diri sendiri, pada kehidupan, dan jadikanlah Kristus yang telah lahir bagi kita, yang telah lahir bagi keluarga kita, menjadi pusat keinginan kita dari hari lepas hari. Yang kita ingini dalam hidup ini, kita fokus pada Kristus Yesus Tuhan kita. Orientasi hidup kita fokus pada keinginan Tuhan. Paulus mengingatkan Titus dan kita semua untuk memberitakan kasih karunia Allah yang sudah nyata di dalam Yesus Kristus itu, di dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan keseharian kita. Kasih karunia adalah cara yang dipakai Allah untuk memulihkan hubungan dengan manusia yang sudah rusak karena dosa, dan menyelamatkan kita, umatnya, anak-anaknya, gerejanya,
keselamatan yang terjadi dalam keluarga Yusuf dan Maria. Ingat kisah kelahiran Yusuf dan Maria, hendak menyatakan bahwa keselamatan juga terjadi bagi keluarga kita, bagi setiap keluarga di tengah-tengah jemaat bawa keraih, bagi setiap keluarga di tengah-tengah keluarga jemaat umatnya. Setiap keluarga harus menyadari bahwa keselamatan telah terjadi dalam keluargaku, dalam keluarganya. Iya, kalau kita menyadari itu, tentulah kita menaruh pengharapan terhadap yang memberi keselamatan itu di tengah-tengah pergumulan-pergumulan yang diperhadapkan bagi kita saat ini. Sekali lagi, yakini keselamatan sungguh telah nyata dan berawal dari keluarga Yusuf dan Maria. Keselamatan itu juga telah terjadi dalam keluarga kita. Karena itu, mari menikmati keselamatan itu dengan sukacita, dengan kebahagiaan, dengan penuh damai sejahtera, dengan tetap saling peduli, saling mengasihi satu dengan yang lain. Suami istri, orang tua dan anak-anak, semua dalam keluarga selalu hidup saling peduli, saling mengasihi, menikmati keselamatan Allah yang sudah nyata di dalam Yesus Kristus. Mari kita memperlihatkan bahwa kita, keluarga kita adalah orang-orang yang diselamatkan dengan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Selamat merayakan Natal dengan sukacita bersama keluarga. Roh Kudus terus membimbing kita, menuntun kita menikmati kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang telah nyata di dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Amin.